Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat malam, dan salam sehat bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan, malam ini kita akan bersama-sama bersekutu dalam sehati dalam doa. Kebenaran firman Tuhan akan menjadi bahagian kita. Pujian dan doa akan kita nyatakan di hadapan Tuhan lewat persekutuan ini. Mari kita arahkan hidup dan kehidupan kita, waktu kita saat ini, untuk boleh bersama-sama bersekutu dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Kebenaran firman Tuhan akan kembali menjadi bahagian kita, yang dipilih dari Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 41 hingga ayatnya yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 41 hingga ayatnya yang ke-47. Mari sidang jemaat yang kekasih, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mohon penyertaan dan pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dalam persekutuan kami malam ini dalam sehati dalam doa, firman-Mu akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Kami mohon penyertaan dan pimpinan-Mu ya Roh Kudus bagi kami semua, di dalam mendengar, di dalam membaca, di dalam merenungkan dan memberitakan kebenaran firman-Mu ini. Berfirmanlah ya Bapa, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga ayat yang ke-47. Cara hidup jemaat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang boleh mendengar, membaca dan merenungkannya dan senantiasa melakukannya.
Amin firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, merenungkan perikop pembacaan firman Tuhan malam ini, satu pokok tema kita adalah persekutuan yang bermakna. Persekutuan yang bermakna. Apa yang menjadi kunci pertumbuhan atau majunya sebuah gereja? Apa yang menjadi standar bahwa gereja itu sehat dan benar? Saudara-saudara, bukan pada kejeniusan para pemimpin gereja mengelola dan mengembangkan gereja itu. Bukan pula pada kemampuan promosi program-program yang menarik peminat dan simpatisan sehingga akhirnya mau menjadi anggota gereja. Bukan itu. Namun menarik untuk kita kembali cermati pembacaan firman Tuhan malam ini. Bahwa kunci sukses gereja perdana atau mula-mula, sehingga setiap hari jumlah jemaat bertambah, ada pada Tuhan sendiri. Kuncinya pada Tuhan. Dikatakan dalam ayat 47 pembacaan kita tadi, Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Bagaimana caranya? Lewat kehidupan jemaat yang mau dipimpin oleh Tuhan. Jemaat yang mau bertekun dalam firman, yaitu pengajaran rasul-rasul yang bersumberkan pada pengajaran Yesus. Kita tahu, murid-murid Yesus adalah saksi pertama, saksi langsung tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan kalau kita lebih jauh ke belakang dalam pembacaan kita tadi, kita mendapati bahwa apa yang terjadi dalam persekutuan ini adalah salah satu bentuk daripada pekerjaan, karya Roh Kudus dalam kehidupan murid-murid dan orang yang mau menerima pemberitaan firman itu sendiri. Ini hal yang paling utama. Firman Tuhan yang direnungkan setiap hari ternyata membawa perubahan hidup yang sangat signifikan. Roh Kudus menjadi hidup yang berorientasi pada Tuhan dan juga pada orang lain. Sekat-sekat yang ada di antara mereka oleh karena karya Roh Kudus itu dapat teratasi. Tidak menjadi sebuah penghalang. Persekutuan ini begitu terbuka oleh karena karya Roh Kudus itu sendiri. Saudara-saudara, juga dikatakan bahwa mereka bertekun dalam persekutuan dengan Tuhan, yaitu dengan memecahkan roti dan berdoa di rumah-rumah mereka secara bergiliran. Menarik di sini bahwa itu berarti bahwa yang namanya ibadah rumah tangga. Mungkin awal mula di situ sejarahnya. Tidak ada yang menolak, tidak ada yang merasa keberatan. Tapi justru ini sebuah kerinduan untuk menyatakan satu kesaksian persekutuan di tengah-tengah kehidupan. Satu catatan menarik bahwa mereka adalah kelompok minoritas. Mereka masih kurang. Walaupun dalam pembacaan kita tadi juga disebutkan bahwa ada 3.000 orang yang akhirnya percaya atas pemberitaan mereka. Dan kita yakin itu semua pekerjaan dan karya Roh Kudus. Nah saudara-saudara, kita yakin bahwa Roh Kudus yang hadir di gereja perdana juga mau hadir dan berkarya dalam gereja Tuhan pada masa kini. Pertanyaan penting untuk kita renungkan sebagai persekutuan adalah, maukah kita dipimpin oleh Tuhan demi mewujudkan ciri-ciri gereja mula-mula, jemaat mula-mula itu? Apa yang terjadi dalam persekutuan kecil ini? Mereka tidak hanya bersekutu dengan begitu rajin, tekun dalam doa, tekun dalam merenungkan firman Tuhan. Namun juga mereka mampu mengimplementasikan akan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Dikatakan bahwa mereka saling berbagi. Egoisme tidak ada di antara mereka. Apa yang ada pada mereka, mau kecil, mau sedikit, mau besar, mau banyak, itu sangat-sangat terbagi dalam persekutuan ini. Ya. Ini menjadi sebuah contoh yang menarik untuk kita cermati bersama-sama sebagai persekutuan masa kini.
bahwa bagaimana menjadikan persekutuan kita ini, kita pribadi, kita keluarga, sebagai kehidupan yang senantiasa dapat bermakna juga bagi sesama kita. Tentunya itu terjadi oleh karena pimpinan dan penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita semakin dalam merenungkan sejauh mana pribadi kita, sejauh mana keluarga kita, sejauh mana persekutuan kita adalah persekutuan yang sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan di dalam Roh Kudus. Firman Tuhan malam ini menegur kita, mengingatkan kita, menguatkan kita, agar sungguh-sungguh persekutuan kita bermakna bagi kehidupan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita dan keluarga kita serta persekutuan di mana kita berada. Amin firman Tuhan. Mari kita kembali mengangkat pujian lewat Kidung Jemaat 249 pada bait yang kedua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih kebenaran firman-Mu telah menjadi bahagian kami. Jadikan kami sebagai pribadi, keluarga, bahkan persekutuan yang bermakna di tengah-tengah kehidupan di mana kami berada. Tuntun dan kuatkan kami ya Roh Kudus untuk menyatakan karya kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami malam ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami selaku pribadi dan juga dalam kehidupan keluarga serta persekutuan di mana kami berada. Jikalau ada hal yang menjadi pergumulan kami, jikalau ada yang menjadi harapan-harapan dan kerinduan kami, hamba-Mu berdoa tidak hanya untuk jemaat Warakas, namun setiap pribadi, setiap keluarga yang ikut dalam sehati dalam doa pada malam hari ini. Mari Tuhan Engkau menyatakan tuntunan dan kekuatan-Mu dalam kehidupan mereka. Mari ya Roh Kudus, Engkau memberikan penghiburan dan pertolongan bagi mereka dalam berbagai keberadaan hidup dan kehidupan, pergumulan masalah dan persoalan-persoalan kami. Kami yakin dan percaya kasih karunia Tuhan menjadi pengharapan dan kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Bapa di sorga, berkati kami juga dalam waktu istirahat malam ini. Tuhan, Engkau kuatkan kami, Engkau lindungi kami. Angkat segala kelemahan-kelemahan dan keletihan yang ada pada diri kami, agar kami boleh bangun besok pagi dengan semangat yang baru yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, lalu kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam masa-masa pemulihan mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, menganugerahkan iman dan pengharapan. Kami percaya selalu ada semangat, ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Juga bagi saudara-saudara kami yang terpapar virus corona ya Tuhan, Engkau berikan semangat, Engkau berikan iman dan pengharapan, pemulihan yang daripada-Mu. Kami selalu dan senantiasa berdoa, juga bagi para tenaga medis, juga bagi pemerintah kami, bahkan masyarakat Indonesia. Tuhan berikan hikmat, kekuatan bagi kami semua.
Terima kasih Bapa di sorga untuk malam ini. Terima kasih untuk berbagai berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup,